Rally Grup B adalah balapan paling ekstrim dengan kekuatan, kecepatan, dan bahaya yang ekstrim. Jadi apa yang diperlukan untuk menjadi yang terbaik dengan menghadapi kegilaan dan memenangkan perlombaan tersebut? Jawabannya cuma satu, kegilaan. Namun dalam era tersebut ada satu merek dari Prancis yang bernama Peugeot, dan Peugeot bisa mencapai kesuksesannya dengan memenangkan 2 gelar juara pembalap dan 2 gelar juara konstruktor dalam 5 tahun singkat di balap Rally Grup B. Dengan performa yang luar biasa tersebut, mobil ini dijuluki sebagai mimpi buruk untuk Audi Quattro. Jadi, jauh dari tahapan balap rally brutal yang membuat Peugeot menjadi merek yang sukses, Peugeot membuat sebuah mobil M24 yang dimulai pada akhir tahun 1970-an dan memiliki kode internal P untuk mobil yang akan menggantikan 104 setelah keruntuhan Charlie Europe pada tahun 1977. Kemudian PSA Citroën mengambil alih Cima dan Roots Group yang mempunyai pengalaman untuk mengembangkan hatchback. Jadi dengan keahlian dan fasilitas produksi yang baru diperoleh, maka penerus dari 104 milik P ini diharapkan menjadi praktis, bisa diandalkan, dan juga murah. Jadi bagaimana bisa mereka menjadi mobil rally tercepat di dunia? Gini nih, selama pengembangan 205 hatchback baru yang sangat dinantikan oleh Peugeot ini, Talber berhasil meraih gelar juara produsen WRC dengan Chrysler Lotus Sunbeam WRC. Dan saat itu rally diatur oleh aturan grup 4 dan siap untuk mengalami perubahan besar. Kemudian Peugeot melihat ada potensi pemasaran besar dari hatchback sebagai bintang dalam pertunjukan sport yang pasti akan sangat populer. Lalu ada Jean Todt, seorang co-driver rally yang berpengalaman dan legenda manajemen olahraga, dipercayakan sebagai pemimpin Peugeot Talbot Sport. Kemudian dalam pengembangannya, Peugeot Talbot Sport tidak terburu-buru mengembangkan mobil rally baru mereka, yaitu Project M24 Rally yang dimulai pada akhir 1981. Namun ada berita yang datang kalau proyek ini sangat penting bagi Peugeot dan pengembangan dipindahkan ke Prancis dan semuanya mulai bergerak lebih cepat. Bahkan proyek ini memiliki anggaran yang hampir tak terbatas. Lalu apa tujuannya? Ya tujuannya tentu aja untuk membuat mobil tercepat sesuai dengan aturan yang ada. Dan uniknya, walaupun proyek ini ambisius untuk membuat mobil tercepat, tapi mobil itu terlihat seperti 205 versi jalan raya biasa. Kenapa bisa begitu? Ya baik lagi nih, ini buat marketing mereka. Dan juga karena 205 versi jalanan ini sebagai hatchback yang terjangkau, bahkan dalam varian sportinya yang menggunakan penggerak roda depan. Namun, era penggerak roda depan di rally sudah lama berlalu, dan rival P yang ada di Prancis yaitu Renault, mereka memilih untuk mengubah Renault 5 Turbo menjadi mobil rally dengan penggerak roda belakang. Namun, P tidak akan berkompromi sehingga mesinnya dipindahkan ke tengah seperti R5, tetapi tenaganya akan dikirim ke semua 4 rodanya, lebih mirip dengan Audi Quattro. Kemudian tenaga dari mobilnya ini berasal dari mesin 4 silinder turbo 1,8 liter yang dipasang secara melintang untuk memaksimalkan distribusi berat dan mesin yang dipasang di tengah. Lalu setelah menerapkan pembiayaan yang cukup besar, maka mobil ini akan memenuhi syarat untuk kelas 2 hingga 2,5 liter yang memiliki berat minimum hanya 890 kg. Dan M24 Rally yang sekarang disebut 205 Turbo 16 atau T16 ini dirancang agar terlihat mirip dengan 205 biasa demi penjualannya. Ya walaupun sebenarnya mobil-mobil ini hampir tidak memiliki kesamaan. Kenapa harus dilakukan hal itu? Jadi, selain untuk marketing, sebenarnya ada aturan grup B yang memberi syarat kalau semua mobil yang bersaing harus berdasarkan mobil produksi yang sah dan legal, yang sudah diproduksi sebanyak 200 unit. Dan ada istilah homologation special. Kenapa bisa diberikan istilah ini? Yaitu karena kalimat homologation special ini merujuk pada mobil yang dibangun hanya untuk tujuan homologasi mobil balap tim. Ini mungkin tidak sesuai dengan aturan, tetapi semua bisa berubah dengan cepat. Dan mobil balap T16 ini tidak lebih dari mobil balap siluet. Karena rangka mobil ini terbuat dari baja yang dibalut dengan lapisan tipis komposit Porsche 205 yang berfungsi untuk membuatnya terlihat sedikit seperti mobil jalan dan sebagai ruang iklan yang dapat dijual. Kemudian mesin brutal yang ada di bawahnya dibangun hanya untuk satu tujuan, yaitu menang. Lalu harapan dari mobil ini dihomologasi untuk bersaing di grup B sebelum musim 1984 dimulai. Ya meskipun 205 versi jalan sudah dijual pada tahun 1983, tapi perusahaan tidak dapat memproduksi mobil homologasi T16 cukup cepat untuk memenuhi persyaratan homologasi pada 1 Januari. Dan sayangnya, hal ini membuat Peugeot terlambat untuk bergabung di tahun 84. Jadi Peugeot baru bisa memulai awal musimnya di acara kelima di Tour de Corse. Ya walaupun demikian, mobil ini berhasil finish di posisi keempat pada debutnya di tangan Jean-Pierre Nicolas. Tapi ya walaupun berhasil meraih posisi yang cukup bagus, ada satu kelemahan mobil ini, yaitu downforce, aerodinamis, dan karakteristik aneh mobilnya. Dan ini juga dikonfirmasi oleh para pembalapnya kala itu. Kenapa bisa begitu? Ya ini semua karena mesinnya dipasang ke satu sisi, terutama di belakang kursi penumpang. Berarti setiap kali mobil meloncat, maka mesinnya cenderung akan berguling ke samping. Jadi mungkin ya kemenangan di debut mereka tersebut hanya kebetulan belaka, karena mobil ini tidak mencetak poin pada acara berikutnya dan 2 acara setelahnya tidak berpartisipasi sama sekali. Kenapa? Ya karena masalah yang tadi masih belum terselesaikan, yang berarti tim akhirnya berusaha untuk memecahkan karakteristik penanganan yang aneh ini.
Tetapi modifikasi tersebut harus dilakukan secara terbatas karena persyaratan homologasi ini membuat perubahan besar menjadi terbatas. Kemudian putaran ke-9 berada di Finlandia dan mobil Peugeot 205 T16 ini berada di tangan pembalap rally asal Finlandia yang legendaris yaitu Ari Vatanen. Ya walaupun masih memiliki masalah yang sama tapi Peugeot di tangan yang tepat, mereka berhasil meraih kemenangan pertamanya dengan mengalahkan tim Audi yang mendominasi balapan dengan Audi Quattro mereka. Kemudian event berikutnya ada di Rally Sanremo di Italia dan sekali lagi Vatanen meraih kemenangan keduanya dengan 205 T16. Kemudian tanpa alasan yang jelas, Peugeot memilih untuk tidak mengikuti rally Pantai Gading, ya walaupun alasan utamanya karena di rally itu tidak memberikan poin kejuaraan produsen tahun itu. Namun bukan di Pantai Gading aja, ada beberapa ajang rally lainnya Peugeot tidak ikut serta. Dan karena terlalu banyak melewatkan event di tahun itu, akhirnya Peugeot mulai terlambat dari para pesaingnya, maka Ari Vatanen dengan Peugeot tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dalam kejuaraan pembalap. Dan meskipun hanya berkompetisi dalam setengah dari acara poin kejuaraan tahun 84, tapi Peugeot berhasil finish di posisi ketiga dalam klasemen produsen dengan harapan tinggi agar Peugeot bisa melawan pemenang tahun 84. Kemudian Ari Vatanen melanjutkan tren kemenangannya di awal 1985 dengan memenangkan acara pertama musim di Monte Carlo dan Peugeot Talbot Sport telah mengembangkan mobil rally yang sangat cepat, bahkan tidak ada yang bisa mengejar mereka, sehingga Audi finish di kedua di putaran pertama dan di putaran kedua di Swedia, dan Vatanen mengamankan posisi kedua di putaran ketiga di Portugal, dan mobil 205 sekali lagi memenangkan balapan. Kemudian pada balapan keempat rally safari di Kenya, sayangnya mobil 205 tidak mendekati podium, begitu juga pesaing utama mereka yaitu Audi. Dan balapan ini dimenangkan oleh Toyota dengan Celica-nya. Kemudian di Tour de Corse pada balapan musim kelima terjadi sebuah tragedi ketika pembalap lansia tewas ketika mobilnya bertabrakan dengan pohon. Ya meskipun tragedi mempertanyakan tentang keamanan mobil grup B, namun balapannya terus berlanjut tanpa tindakan apapun. Lalu pada putaran ke-6 adalah rally Acropolis di Yunani di mana Timo Salonen meraih kemenangan keduanya di musim itu untuk Peugeot, sehingga Peugeot menjadi juara bertahan dan Stig Blomqvist finish kedua untuk Audi. Dan pada putaran ke-7 di Selandia Baru, Ari Vatanen kembali meraih kemenangan dan tim Peugeot juga memperkenalkan varian baru yaitu 205 T16 Evo 2 di Selandia Baru. Dengan upgrade termasuk turbocharger baru dan sistem pendinginan mesin yang memacu daya mobil dari 350 horsepower menjadi 550 horsepower. Selain itu ada perubahan pada rangkanya untuk meningkatkan kekakuan dan bagian aerodinamika tambahan untuk meningkatkan karakteristik aerodinamika dan penanganannya. Kemudian pada putaran ke-8 di Argentina, para tim lain melihat bencana yang menimpa tim Peugeot ketika salah satu mobilnya mengalami kecelakaan besar, yang dimana Vatanen mengalami kecelakaan besar dengan kecepatan tertinggi, dengan bodywork komposit yang tipis dari mobil balap siluet yang mudah terlepas. Tetapi untungnya roll cage-nya berhasil menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Timo Salonen kembali meraih kemenangan dan ini yang tak terkalahkan di dalam klasemen pembalap, sehingga Peugeot semakin mendekati kejayaan sport yang mereka harapkan dengan memenangkan kejuaraan motorsport. Ya meskipun sudah memenangkan kejuaraan pembalap, tapi Salonen tidak mengundurkan usaha dan terus berjuang keras untuk memenangkan rally di Finlandia pada acara berikutnya. Namun Audi merebut kembali kemenangan di Italia, tetapi Peugeot Talbot Sport sudah menjadi penguasa di balapan terakhir musim. Tapi nih, penantang baru akhirnya muncul dengan cara yang luar biasa. Apa itu? Yaitu adalah mobil Delta S4 yang sangat dinanti-nantikan yang mendominasi rally RAC dan meraih posisi 1-2 di awal debutnya. Jadi dengan pencapaian tersebut, semua mata tertuju pada Lancia saat memasuki tahun 86. Dan untuk musim baru yang dimulai di Monte Carlo ini langsung dimenangkan oleh Delta S4 juga. Namun pada putaran kedua di Swedia menjadi sebuah keberuntungan bagi Peugeot, karena kerusakan pada mesin Delta S4 menyebabkan mobilnya retire, sehingga kemenangan di putaran ini jatuh ke pembalap Peugeot. Kemudian Peugeot melanjutkan dominasinya di kejuaraan yang tidak terkalahkan dengan 3 kemenangan dari 5 rally yang diikuti. Namun ada satu kemenangan yang lain untuk Delta S4 di rally Argentina yang membuat Lancia Delta S4 unggul dalam kejuaraan produsen. Kemudian di tahun 1986 ini menjadi musim terakhir grup B dengan berbagai insiden dan tragedi yang menimpa dunia rally. Dengan kontroversi keselamatan dan kecepatan pada kendaraan di grup B mencapai puncaknya, akhirnya ada pembatasan yang diumumkan untuk musim di tahun 1987 untuk mengatasi masalah tersebut. Namun sebelum perubahan tersebut terjadi, ada sebuah insiden yang mengerikan di rally Portugal pada tahun 86 yang akan mengubah segalanya. Jadi pada rally Portugal, mobil Ford RS200 meluncur keluar jalur, menabrak penonton dan menyebabkan kematian 3 orang serta luka-luka lainnya. Dan insiden ini menyebabkan semua pabrik menarik kendaraan mereka dari rally dan pihak penyelenggara membatalkan sisa acara. Sehingga kecelakaan di Portugal ini menjadi tragedi terakhir grup B dan setelah itu FIA mengumumkan larangan total grup B mulai dari tahun 87. Dan itulah sejarah rally grup B yang menarik. Pada era ini, mobil-mobil diberikan tantangan dan kecepatan yang tidak terfikirkan sebelumnya, tetapi juga menimbulkan kontroversi dan tragedi. Ya meskipun grup B udah nggak ada lagi, tapi ada warisan dan kenangan dari era tersebut yang tetap hidup di dalam sejarah dunia rally.
Namun meskipun tragedi tersebut terjadi, tapi balapannya tetap dilanjutkan untuk event selanjutnya dan balapan berikutnya berlangsung di Kenya yang dimenangkan oleh Toyota. Lalu pada putaran berikutnya ada di Rally Tour de Corse Prancis dengan 24 tahap di jalur aspal yang berbelok-belok. Kemudian Henry Taifonen dan Lancia Delta S4 dianggap sebagai tim favorit untuk memenangkan rally ini. Taifonen dan rekannya Sergio Cerezo menunjukkan waktu yang sangat cepat. Namun di bagian rally yang terpencil ada mobil yang keluar lintasan dan terjatuh ke dalam jurang dan tertahan oleh sebuah pohon, sehingga kedua awaknya tewas di dalam kecelakaan tersebut. Dan ini menjadi pukulan terakhir bagi FIA, dan akhirnya mereka mengumumkan larangan grup B mulai tahun 87 dan juga mengumumkan pembekuan pengembangan untuk semua mobil selama sisa musim 86. Tapi Jean Todt, kepala Peugeot Talbot Sport, marah dengan pengumuman ini karena timnya memiliki mobil yang mereka yakini bisa bersaing selama beberapa tahun ke depan, dan dia mengecam fakta bahwa FIA telah berjanji memberikan pemberitahuan setidaknya 2 tahun sebelum perubahan aturan besar terjadi. Ya, meskipun dengan kontroversi yang terjadi ini, tapi musim 1986 terus berlanjut dan Peugeot berhasil memenangkan Tour de Corse dan 2 balapan berikutnya di Yunani dan Selandia Baru. Selain itu, pembalap Lancia yaitu Miki Bazon juga memenangkan rally di Argentina sebelum pembalap bertahan Teemu Salonen yang kembali meraih kemenangan di rally Finlandia. Lalu pembalap Peugeot lainnya akhirnya finish di posisi kedua, kemudian Lancia juga kembali meraih kemenangannya di Italia, tetapi dikalahkan oleh Peugeot. Dan Peugeot akhirnya menjadi juara dan meraih gelar produsen juga pembalap untuk 2 tahun berturut-turut. Dengan hasil yang gemilang tersebut, ini tentu saja membuat 205 T16 menjadi mobil rally paling sukses di dalam grup B, dengan 2 gelar produsen, 2 gelar pembalap, dan total 16 kemenangan pada balapannya. Namun hasil ini menjadi kontroversial karena setelah musim 1986 selesai, FIA mengumumkan pembatalan pada hasilnya tersebut. Jadi sejak 1985, FIA sudah menjanjikan kemungkinan menggantikan grup B dengan kelas prototipe yang lebih modern yaitu grup S, yang akan membutuhkan hanya 10 mobil untuk homologasi, sehingga berbagai produsen grup B terkemuka bekerja keras untuk mobil grup S mereka yang akan memerlukan homologasi hanya 10 mobil. Dan Peugeot juga telah bekerja untuk mengupgrade mobil 205 T16 mereka agar bisa bersaing di grup S. Tetapi para insinyur mengalami kendala dengan sepanjang sumbu rodanya, karena mereka ingin membuatnya lebih panjang tanpa merusak bentuknya. Dan akhirnya Peugeot meluncurkan solusi potensial untuk masalah ini dengan memperkenalkan mobil 405 pada 87. Rencananya adalah melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan dengan 205. Namun semuanya berakhir dengan pembatalan grup B oleh FIA dan rencana grup S di tahun yang sama. Dan itulah kisah yang sangat menarik dari mobil kecil yang bisa bikin monster Audi Quattro mengalami mimpi buruk. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya.